Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, pelajaran kita sekarang adalah pelajaran nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-asma al-marfu'at, yaitu isim-isim yang marfu'. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya isim marfu' bisa ditandai dengan tiga tanda. Yang pertama adalah dengan dhammah, yang kedua dengan alif, kemudian yang ketiga adalah dengan waw. Nah, setelah kita akan mempelajari tentang isim-isim marfu atau al-asma al-marfu'at, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita kepada al-mubtada dan khobar. Ya, mubtada dengan khobar. Tafadhol, silakan dibuka bukunya pada halaman 63. Pada tema al-mubtada dengan al-khobar. Baik. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian mubtada dan khobar, terlebih lagi kita akan jelaskan suatu contoh yang dimana contoh tersebut terdapat atau terkandung di dalamnya kalimat mubtada dan khobar. Coba perhatikan untuk kalimat berikut ini. Kata-kata Muhammadun tabibun, yang artinya adalah Muhammad seorang dokter. Kemudian kata-kata al-qadi adilun, ya, hakim itu adil. Kemudian kata-kata al-waladu nasyitun, ya, al-waladu nasyitun. Jadi anak itu rajin. Dengan kata yang terakhir adalah Muhammadun mubtasimun, Muhammad tersenyum. Nah, perhatikan untuk kata di sini. Di dalam satu kata ini terdapat di dalam satu kalimat ini terdapat dua kata. Kata-kata Muhammadun dengan kata-kata tabibun. Begitu pula dengan kalimat yang kedua, terdiri dari dua kata. Kata-kata al-qadi dengan kata-kata adilun. Begitu juga dengan kata yang ketiga, yaitu kalimat yang ketiga terdapat dua kata. Kata-kata al-waladu dengan nasyitun. Kemudian begitu pula dengan kalimat yang keempat, terdapat dua kata, yaitu kata Muhammadun mubtasimun. Nah, di awal kalimat pertama, ya, yang terdapat dalam kalimat kata yang pertama di dalam kalimat ini, inilah yang disebut dengan mubtada. Jadi mubtada itu terdapat pada awal daripada suatu kalimat. Muhammadun ini namanya mubtada. Sedangkan tabibun ini berkedudukan sebagai khabar, ya. Ustaz kasih contoh dalam bentuk lambang saja, ya. Mubtada lambangnya mim, dengan khabar lambangnya kha. Jadi ingat, Muhammadun kedudukannya sebagai mubtada dan tabibun kedudukannya sebagai khabar. Begitu pula dengan al-qadi adilun. Al-qadi ini kedudukannya sebagai mubtada, adilun kedudukannya sebagai khabar. Begitu pula dengan al-waladu. Al-waladu kedudukannya sebagai mubtada, nasyitun kedudukannya adalah sebagai khabar. Muhammadun, begitu pula dengan Muhammadun. Muhammadun mubtasimun. Muhammadun di sini kedudukannya sebagai mubtada, dengan mubtasimun kedudukannya adalah sebagai khabar. Jelas? Jadi Muhammadun mubtada, tabibun khabar. Baik. Kemudian setelah itu mari kita akan pelajari apa itu pengertian dari mubtada dengan apa itu pengertian dari al-khabar. Ya. Pada halaman selanjutnya kita akan mempelajari apa itu mubtada dengan apa itu khabar. Jadi perhatikan, mubtada itu adalah isim marfu'. Jadi ingat, mubtada dengan khabar itu adalah ismun marfu'un. Pada pekan lalu kita sudah belajar apa itu al-asma al-marfu'at. Dengan mubtada dan khabar ini termasuk daripada isim-isim yang marfu', ya, yang biasanya terdapat di awal kalimat. Jadi ingat, mubtada adalah isim marfu' yang biasanya terdapat di awal
kalimat. Jadi kata-kata Muhammadun tabibun, Muhammad ini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Lah kenapa dia dikatakan sebagai mubtada? Karena dia itu pertama marfu'un dengan apa? Dengan dhammah. Kemudian apa? Kemudian terdapat di awal kalimat. Ya, saya ingatkan lagi sekali, mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat. Begitu pula dengan kata-kata al-waladu nasyitun. Al-waladu ini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Ya, mubtada dalam bahasa Arab itu artinya yang memulai. Jadi, biasanya mubtada itu terdapat di awal kalimat dan dia marfu'. Kemudian apa pengertian khobar? Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada. Jadi biasanya setelah mubtada itu pasti setelahnya adalah khobar. Jadi khobar ini adalah menyempurnakan makna dari mubtada. Nasyitun ini adalah rajin. Lah, nasyitun ini menjelaskan mubtada yang ada di sini. Ya, al-waladu. Kenapa dengan anak itu? Oh, ternyata anak itu nasyitun, yaitu rajin. Begitu pula dengan Muhammadun tabibun. Yang berkedudukan sebagai khobar di sini adalah tabibun, yaitu menyempurnakan makna dari mubtada. Muhammadun. Kenapa dengan Muhammad? Muhammadun tabibun. Jadi tabibun ini menyempurnakan mubtada. Muhammad adalah seorang dokter. Begitu pula dengan yang tadi. Al-waladu nasyitun. Anak itu rajin. Nasyitun. Jadi jelas ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan itu sebagai subjek, ya. Mubtada'nya sebagai subjek, dengan khabarnya kita bisa katakan itu sebagai predikat. Ya, sebagai predikat. Nasyitun ini adalah keterangan atau khabar, keterangan yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, insyaallah paham sampai sini ya. Kemudian kita lanjutkan ke ketentuan yang ada pada mubtada dan khabar. Baik, selanjutnya kita akan pelajari apa sih ketentuan-ketentuan yang ada pada mubtada dengan yang ada pada khabar, ya. Yang ada pada mubtada ya harus berbentuk ma'rifah, yaitu khusus, ya. Sedangkan khabar itu harus berbentuk nakirah. Jadi pada halaman selanjutnya kita akan pelajari apa itu ma'rifah, bagaimana itu ma'rifah dengan bagaimana itu nakirah. Yang kedua, mubtada harus keadaannya marfu. Begitu juga dengan khobar. Khobar juga harus dalam keadaan marfu. Jadi mubtada dan khobar termasuk daripada isim-isim yang harus marfu atau al-asma al-marfu'ah. Baik. Jadi sudah kita pelajari pada pekan lalu bahwasanya al-asma marfu'at bisa jadi marfu'nya dengan dhammah, bisa jadi marfu'nya nanti dengan alif, atau bisa jadi nanti marfu'nya dengan waw, ya. Yang ketiga, ketentuannya adalah mubtada dan khobar harus sesuai dengan bilangan dan jenisnya, ya. Nanti apabila mubtada'nya nanti mufrad, maka nanti khobarnya juga harus mufrad. Begitu pula apabila mubtada'nya nanti musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Baik, pada slide sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya mubtada harus berbentuk ma'rifah dan khabar harus berbentuk nakirah. Maksudnya bagaimana itu ma'rifah, Ustaz? Ma'rifah itu diantaranya itu adalah domir. Domir itu seperti ana, anta, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu. Itu adalah domir. Ya, jadi mubtada harus berbentuk ma'rifah, artinya bisa jadi mubtadanya berbentuk domir. Seperti apa? Ana qaimun. Saya berdiri. Ana ini jadi mubtada. Sedangkan qaimun di sini nanti akan menjadi khabar, ya. Ana mubtada, qaimun
khobar. Jadi ananya ini berbentuk ma'rifah dan salah satu bentuk ma'rifah itu adalah domir. Yang kedua, ya, isim ma'rifah itu bisa jadi nama seseorang. Ya, jadi mubtada bisa jadi nanti berbentuk nama seseorang. Contohnya apa tadi Ustaz? Contohnya tadi Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Muhammad ini kita bisa jadikan dia sebagai mubtada, sedangkan tabibun ini kedudukannya nanti sebagai khobar yang menjelaskan profesi dari Muhammad. Ya. Jadi lagi sekali saya jelaskan bahwasannya nanti mubtada itu bisa berbentuk domir, bisa berbentuk nama seorang. Ya. Kemudian daripada isim ma'rifah itu adalah isim yang diawali dengan al. Isim yang diawali dengan al. Contohnya yang seperti tadi, al-qadi adilun. Jadinya ketika ada isim yang diawali dengan al, maka itu sudah jadi isim ma'rifah. Ya. Jadinya nanti kalau ada misalnya satu kata yang misalnya kalian ingin jadikan dia menjadi isim ma'rifah, maka cukup dengan ditambahkan al. Misalnya nanti kata-kata apa? Syajaratun. Kata-kata syajaratun ini apabila tidak ditambahkan dengan alif lam, maka dia kedudukannya sebagai nakirah. Ingat, apabila dia tidak ditambahkan alif lam, maka kedudukannya sebagai nakirah. Apabila antum tambahkan dia sebagai alif lam, maka kedudukannya berubah menjadi isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Sama seperti qadi yang ada di sini. Ketika kata-kata qadi yang ada di sini tidak ditambahkan dengan alif lam qadin, ya, maka dia akan berbentuk nakirah. Al-qadi, afwan. Qadi. Ya, jadi kata-kata qadi apabila tidak ditambahkan alif lam, maka dia berbentuk nakirah. Akan tetapi ketika ditambahkan alif lam, maka dia akan berubah menjadi bentuk ma'rifah. Akan tetapi apabila domir dengan nama seseorang tidak ditambahkan alif lam saja, dia pasti berbentuk ma'rifah. Ya, baik. Jelas sampai sini ya. Jadi jadinya apabila terdapat alif lam, ya, nama seseorang dengan domir, maka itu adalah ma'rifah. Adapun selain itu, maka bentuknya nanti pasti nakirah. Seperti apa? Qaimun. Qaimun bukan nama seseorang, bukan juga domir, dan tidak memiliki alif lam, maka ini nakirah. Tabibun. Tabibun apakah domir? Bukan. Nama seseorang pun bukan. Dan apakah ada alif lam? Bukan. Maka ini nanti tabibun ini nakirah. Begitu pula dengan kata-kata adilun. Adilun ini nakirah. Kenapa? Dia bukan domir, bukan nama seseorang, dan tidak diawali oleh alif lam, maka ini nakirah. Jadi jelas pengertian daripada ma'rifah dengan nakirah. Jadi ma'rifah adalah domir, nama seseorang, isim yang diawali dengan al. Adapun selain itu, maka itu adalah nakirah. Ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya, di sini jelaskan bahwasanya khabar selalu mengikuti mubtada. Ya, khabar itu selalu mengikuti mubtada. Contohnya di sini apa? Apabila mubtada berbentuk muzakkar, maka khabar pun harus berbentuk muzakkar. Contohnya adalah Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaidun qaimun. Nanti tidak boleh kita mengatakan Zaidun qaimatun, ya, karena Zaidun ini muzakkar, maka qaimun harus tidak memiliki tak marbutah. Tidak boleh ditambahkan tak marbutah karena mubtada ini berbentuknya muzakkar, maka khobar pun harus berbentuk muzakkar. Zaidun muzakkar, mubtada muzakkarun, qaimun khobar harus muzakkar. Kemudian sebaliknya juga, apabila mubtada berbentuk muannas, maka khobar pun harus berbentuk muannas. Fatimah. Fatimah ini muannas. Qaimatun. Ini bentuknya muannas. Maka tidak boleh nanti kita katakan Fatimah qaimun.
Fatimatu qaimun. Tidak boleh. Seperti yang di sini. Tidak boleh mengatakan Zaidun qaimatun. Ya, Zaidun qaimatun. Akan tapi yang benar Zaidun qaimun, dan di sini juga kita katakan Fatimatu qaimatun. Ya. Selanjutnya, apabila mubtada berbentuk mufrad, maka khobar pun harus berbentuk mufrad. Al-muslimatu ini mufrad. Nasyitatun. Nasyitatun artinya rajin. Ya, muslimah itu rajin. Al-muslimah mufrad. Nasyitatun juga mufrad. Muslimah ini muannas. Nasyitatun juga muannas. Jadi intinya khobar itu selalu mengikuti mubtada dalam hal apapun. Kemudian selanjutnya, apabila mubtada berbentuk musanna, maka khobar pun harus berbentuk musanna. Contohnya apa? Al-muslimatani. Jadi asli al-muslimatu ini adalah bentuk mufrad. Ketika kita ubah dia menjadi bentuk musanna, maka menjadi al-muslimatani. Nah, lalu bagaimana dengan khobarnya? Khobarnya pun kita ubah dia menjadi musanna. Jadi nasyitatani. Ya, al-muslimatani nasyitatani. Jadi jangan nanti katakan al-muslimatani nasyitatun. Ya, tidak boleh. Karena apa kita katakan khobar selalu mengikuti mubtada. Ya, begitu pula dengan terakhir. Apabila mubtadanya berbentuk jamak, maka khobar pun harus berbentuk jamak. Ya, al-muslimatu. Ya, al-muslimatu ini merupakan jamak dari kata-kata al-muslimatu. Ya. Kemudian khobarnya bagaimana Ustaz? Khobarnya pun kita ubah dia nasyitatun dalam bentuk jamak menjadi nasyitatun. Baik. Jadi khobar itu akan selalu mengikuti mubtada. Ya. Ketika khobarnya muzakkar, mubtadanya harus muzakkar. Ketika khobarnya mufrad, maka ketika mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus berbentuk mufrad. Ya. Jadi untuk pelajaran nahwu kita sampai sini dulu pembelajaran kita. Adapun untuk pengembangannya bisa kita pelajari ke minggu-minggu atau pekan-pekan pertemuan yang depan. Jadi silakan kalaupun memang ada pertanyaan silakan dicatat, kemudian kita akan revisi lagi, kita akan tanya lagi pada pertemuan tatap muka ke depan. Ya, jadi cukup sampai sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.